Di SMA selalu saja ada cewek-cewek yang jahat kan? Nah, ternyata akulah sebenarnya cewek jahat itu. Dan butuh kejadian yang sungguh mengerikan untukku menyadarinya. Kalian tahu, aku ini cewek yang biasa-biasa aja. Tampang biasa, nilai biasa, dan bisa dibilang aku ini agak gendut. Ya, aku begitu tak terlihat, tapi syukurlah aku punya beberapa teman baik. Jadi tak masalah, aku puas dengan hidupku yang biasa-biasa aja. Tapi suatu hari, aku terima sebuah pesan di lokerku. Bahkan, ada gambar hati di atasnya. Jantungku mulai berdetak sangat cepat. Apakah mungkin ini? Aku membacanya dan tak percaya. Itu dari cowok bernama Dave dan dia mengaku punya perasaan terhadapku. Dia bahkan menuliskan nomor HP-nya. Aku terpaku. Lalu, kemudian kubaca bagian bawah pesan itu dan kenyataan menampar keras wajahku. Aku akan menunggu teleponmu, Sarah. Itu bukan untukku. Itu untuk Sarah. Tentu saja itu untuk Sarah. Semua cowok menyukainya. Siapa sih yang tidak? Dia cewek tercantik di sekolah. Dan lagi, lokernya berada tepat di sebelahku. Jadi Dave membuat kekeliruan. Aku hendak menyelipkan itu di lokernya. Saat kulihat dia berjalan ke arahku, ku coba sembunyikan kekecewaanku bahwa pesan itu bukanlah untukku. Membuatku sebal melihatnya berayun ke arahku dengan rambut keriting pirang dan senyumnya yang menawan. Saat dia melihatku, dia mulai memulai obrolan ringan dan bahkan memuji kardiganku. Itu sungguh aneh. Apa serunya sih membicarakan soal itu? Apa pujian itu semacam sarkasme atau apa? Cewek bagai malaikat ini memberiku perasaan tak nyaman. Pasti dia ini tipe cewek jahat yang cuma baik di depanmu, lalu nantinya pulang ke rumah dan menuliskan namamu di buku aib miliknya. Setelah dia berjalan pergi, ku remas catatan itu dan kulemparkan ke dalam tasku. Lalu malam itu, aku melakukan sesuatu yang gila. Ku kirim pesan ke Dave, pura-pura jadi Sarah. Aku tak tahu kenapa aku lakukan itu, tapi setelah mengirim dan menerima beberapa pesan, ternyata jadi seru. Ku cari dia di sosial media, dan aku tak percaya betapa tampannya dia. Dia setahun lebih tua, jadi kelasnya berada di gedung lain. Tak heran, aku tak pernah lihat dia sebelumnya. Bahkan, kantin kami berada di gedung yang berbeda. Jadi mungkin dia juga tak pernah melihatku. Ya, walaupun dia juga gak bakal memperhatikanku sih. Rasanya sungguh hebat berkirim pesan dengannya. Aku tak pernah lakukan hal seperti ini sebelumnya. Dan sebenarnya, terasa cukup menyenangkan pura-pura jadi Sarah. Aku bisa bicara padanya dengan bebas dan tak perlu merasa khawatir berlebihan jika aku terdengar seperti pecundang. Karena di momen itu, aku adalah Sarah, cewek terpopuler di sekolah. Dan rasanya sungguh hebat. Tak masalah apa yang kukatakan karena aku tahu Dave menganggapku Sarah. Jadi, semua yang kukatakan padanya itu lucu atau menggemaskan. Aku bahkan cerita ke sahabatku Clara apa yang kulakukan. Dan dia heran, aku punya keberanian untuk lakukan hal seperti itu. Kutunjukkan padanya pesan-pesan kami, dan dia bilang, "Wah, gila ya kamu." Tapi, aku terus berkirim pesan dengannya, dan akhirnya merasa tak bisa berhenti. Aku tak tahu berapa lama lagi aku bisa terus begini sebelum akhirnya ketahuan. Tapi, kurasa aku sudah akan bosan sebelum itu terjadi kok. Namun, kemudian di suatu hari, dia memintaku untuk menemuinya sepulang sekolah, dan aku bingung. Jelas, aku tak bisa menemuinya. Dan tidak pula membiarkan dia mendekati Sarah yang asli di dunia nyata. Jadi, kubuat alasan tentang betapa orang tuaku super ketat, dan aku akan mendapat masalah jika sampai ada orang lain melihat kami. Tapi dia bersikeras, mengatakan kalau dia punya hadiah untukku. Jadi, kusuruh dia letakkan itu di atas mesin penjual otomatis saja. Yang membuatku terkejut, dia menganggap ini ide yang sangat romantis. Jadi, dia setuju. Di sepanjang minggu berikutnya, dia letakkan hadiah untukku tiap hari. Suatu hari, hadiahnya kristal kecil berbentuk mawar. Keesokan harinya adalah buku puisi. Baik sekali, aku tak menyangka kelembutan semacam itu dari seorang pecinta olahraga. Lalu, kemudian dia memintaku menemuinya pada pertandingan basket Jumat itu. Dia terdengar sangat serius. Kurasa kesabarannya mulai habis. Ya, tentu saja akan jadi terlalu aneh pergi ke sekolah yang sama, tapi tidak saling bertemu sama sekali dalam 2 minggu berturut-turut. Ya kan? Aku tak punya pilihan lain, kecuali setuju. Tapi, rasa panik mulai menyergap. Ada babak final dari turnamen besar di sekolah. Jadi, semua orang ke sana, dan Sarah akan ada di sana juga. Dan jika Dave melihatnya, tidak, itu akan jadi bencana. Hidupku akan selesai kalau sampai mereka tahu apa yang kuperbuat. Aku bertanya pada Clara apa yang harus kulakukan, dan dia berkata, "Apa? Kamu belum selesai lakukan catfishing itu. Kamu perlu memberitahunya sebelum semuanya terlambat."
Dia menjuluki aku seorang catfish. Aku sangat tersinggung, jadi aku berlalu pergi dan mengatakan aku akan membuat rencana sendiri tanpa bantuannya. Aku tahu pasti apa yang akan kulakukan. Sampainya aku di rumah, ku geledah laci obat ibuku dan temukan itu, sirup lasatif miliknya. Kutuang sedikit ke minum buah yang kubeli. Jelas saja, aku ikuti instruksinya dan cuma kutuang sedikit. Maksudku, aku tak mau membuat Sarah pingsan. Aku hanya ingin memberinya secukupnya saja, supaya dia lewatkan pertandingan itu. Aku tak tahu betapa buruk semua hal ini akan terungkap. Saat aku pergi ke sekolah esok harinya, kupastikan aku lebih awal dan meletakkannya di bangku Sarah. Tapi, ku dengar langkah kaki, dan hampir saja jantungku copot. Untung saja, itu cuma Clara. Lalu dia tanya, aku sedang apa? Aku hanya katakan, aku melihat ada cowok yang meletakkan ini di meja Sarah. Dan karena iri, jadi kulihat. Sarah kemudian mengambilnya tanpa ragu, karena menerima pemberian dari para pengagum rahasia bukanlah hal baru baginya. Nah, berhasil. Setelah olahraga hari itu, Sarah meminumnya. Tapi, kemudian bencana datang. Teman-temannya juga minta seteguk, jadi dia membagikannya. Dan yang membuatku ngeri, Clara juga ikut minum. Ingin rasanya aku melompat dan menghentikan mereka, tapi aku tak bisa. Di kelas berikutnya, semua orang terus berlarian ke kamar mandi. Ini sungguh aneh. Untungnya, Clara cuma sekali ke kamar mandi. Kemudian, dia baik-baik saja. Dia mengira dia sudah salah makan. Andai saja dia tahu kebenarannya, Sarah pastinya minum lebih banyak dari yang lainnya, karena dia masih terlihat pucat setelah beberapa kali ke kamar mandi. Saat jam istirahat, ku datangi dia dan menanyakan apa dia baik-baik saja, lalu menyarankan agar dia pulang dan istirahat. Dan bahkan, kutawarkan membantunya jalan ke mobilnya. Saat itu, sebenarnya aku lebih khawatir kondisinya daripada rencanaku. Tapi ya, rencanaku pun berhasil. Malam itu, Dev mengirimiku pesan, mengatakan dia tak bisa temukan aku di pertandingan basket. Ya, aku. Maksudnya Sarah. Ku bilang padanya, aku tak enak badan. Lalu kemudian dia bilang, akan mengirim hadiah besok untuk membuatku merasa baikan. Nah, saat itu Clara datang dan melabrakku. Dia menerobos ke kamarku, mengatakan, aku tahu apa yang kamu lakukan. Bukankah itu keterlaluan? Lalu cerita, dia melihat sirup itu di ranselku. Aku terdiam. Tapi kemudian aku hanya katakan padanya, kalau sudah waktunya para cewek jahat itu merasakan obat mereka sendiri. Tapi dia marah besar. Dia berkata, kamu ini konyol. Sarah bukan cewek yang jahat. Dia itu baik. Dia bahkan baik padamu. Apa kamu terbutakan dengan kecemburuan sampai kamu seterpuruk ini sehingga menyakitinya? Kamu tahu tidak? Kamu itu satu-satunya cewek jahat di sini. Pada saat itu, dia bergegas pergi, meninggalkanku sendirian berdiri di sana. Aku termenung di sana, tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang baru saja ku dengar? Jadi aku cewek jahatnya? Itu tak mungkin, benar kan? Clara ini temanku, bukan sih? Bagaimana bisa dia mengatakan itu padaku? Dia terus saja menyebutku catfish, lalu cewek jahat. Cewek ini benar-benar keterlaluan. Tapi, kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Aku memikirkannya. Sarah sebenarnya tak pernah menyakitiku. Jadi, kenapa aku begitu kejam padanya? Ini bukanlah aku yang baik. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku merasa sangat bersalah. Sudah kubiarkan semuanya lepas kendali. Kenapa aku lakukan ini? Aku bahkan tak sungguhan suka dengan Dave. Tentu, menyenangkan rasanya ada cowok tampan yang bicara denganku. Tapi, dia bicara denganku hanya karena mengira aku ini Sarah. Aku tak tahu lagi apa yang ingin kulakukan. Besoknya, Dave sudah meletakkan kotak hadiah baru di atas mesin penjual otomatis. Aku terus memandanginya, dan tak yakin apa sebaiknya aku ambil. Tapi tiba-tiba, seorang cowok melihatnya, menurunkannya, dan melihat itu ditujukan untuk Sarah. Lalu dengan cepat dia berlari ke kelas dan memberikan itu padanya. Semua terjadi sangat cepat, aku bahkan tak punya waktu untuk merespon. Aku lari mengejarnya untuk melihat yang terjadi kemudian. Sarah dan teman-temannya semua berkumpul mengelilingi kotak itu, dan terus mengatakan, Dave, bukankah dia yang kau taksir? Dave Miller itu? Wow, selamat Sarah. Tapi, kenapa dia berikan hadiah untukmu? Aku bisa lihat wajah Sarah merona, dan itu saat ku sadari, dia ternyata menyukainya. Ya Tuhan, aku sudah mengacaukan semuanya. Dia sangat senang, yang membuatku merasa lebih buruk.
Clara benar. Akulah cewek jahatnya, bukan Sarah. Aku harus bertindak cepat sebelum Sarah temuin Dave. Lalu mereka berdua temukan kebenarannya. Kukirim pesan ke Dave dan memintanya menemuiku di taman diam-diam. Begitu aku sampai, bisa kulihat dia sudah ada di sana, menunggu dengan bersemangat. Aku sembunyi di balik pohon dari kejauhan, lalu menelponnya. Lalu memintanya mendengarkan penjelasanku dulu. Kukatakan padanya, aku bukan Sarah, dan kulakukan ini karena aku capek merasa seperti pecundang. Tapi aku tak mengira sudah bertindak terlalu jauh. Aku minta maaf, ujarku padanya. Dia sangat bingung dan agak marah pada awalnya. Tapi setelah beberapa saat, dia bilang kalau dulu waktu di SMP, dia juga bukan siapa-siapa. Jadi dia paham posisiku. Tapi, dia butuh waktu untuk mencerna semua ini. Saat dia hendak menyudahi, aku berkata, "Tunggu!" Kemudian berlari ke arahnya dan mengatakan, akulah cewek di telepon itu dan aku punya berita baik untuknya. Kalau Sarah yang asli sebenarnya juga suka padanya. Dan yang dia harus lakukan adalah pergi dan mendapatkannya. Dia tampak tak yakin dan berkata, "Kamu tak bohong lagi padaku, kan?" Kemudian aku berkata, "Aku bersumpah, dia sangat naksir padamu. Tolong, biarkan aku menebus semua ini. Aku akan membantumu." Dia terlihat sangat senang, dan aku merasa lebih baik mengetahui aku membantu pasangan bahagia ini agar bisa bersama. Mereka pantas dapatkan satu sama lain. Aku bahkan membantunya memilih hadiah selanjutnya untuk Sarah. Ya, ini waktunya untuk Sarah yang asli. Dan sejak saat itu, aku jadi seperti mak comblangnya. Dan untuk Clara, tentu saja aku minta maaf padanya dan berterima kasih padanya karena menjadi teman yang baik dan karena telah menyadarkanku. Dan sekarang, Sarah dan Dave resmi jadi kekasih, dan aku bahkan terkadang nongkrong bersama mereka. Nyatanya, teman Dave ada yang mendekatiku. Jadi, kita lihat saja apa yang terjadi nanti. Mungkin, pada akhirnya, aku akan punya pacar.